Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, dan anak-anak terkasih. Kita akan berlatih untuk lagu ibadah pada hari ini, Gita Bakti 136. Itu aja Bapak Ibu yang akan kita latih. Selamat beribadah.
ikut. Shalom, selamat pagi, selamat hari Natal untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, salam dalam kasih Kristus. Segenap pelayan dan petugas ibadah pada saat ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Natal Kristus. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Herlin Lebrina Kuno. Dalam tradisi gereja, tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat, bukan hanya berdasarkan perhitungan sejarah, tetapi juga pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Setelah berabad-abad manusia mengagungkan,
matahari yang tidak terkalahkan, setiap tanggal 25 Desember tahun 350, gereja tampil untuk menyatakan Kristuslah terang dunia. Kelahiran Kristus adalah penggenapan janji Allah, yaitu janji keselamatan bagi seluruh ciptaannya. Karenanya ketika kita merayakan sukacita Natal Kristus, maka kita menghayati bahwa Natal adalah peristiwa besar bagi seluruh ciptaannya, karena Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa masuk ke ruang ibadah. Bethlehem.
Tuhan, kita tabiskan ibadah Natal pada hari ini dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia termasuk menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya benarlah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetuju dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah menyatakannya. Para malaikat
masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kesaksian pujian Pelkat PT memuliakan nama Allah. Sudah memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat, kita siapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sukacita pujian dari Pelkat PT mau mengingatkan kembali kepada kami bahwa itu pun menjadi sukacita kami menyambut Natal di pagi hari ini. Tidak ada kata yang membuat kami bisa mampu mengekspresikan kebahagiaan Natal di tahun sehingga bantulah kami dengan firman supaya kami mengerti Natal untuk kami bawa pulang sebagai bagian iman dalam percaya kami untuk melangkah lewat kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, hikmat dan Roh Kudus-Mu ada atas kami dan hamba di tengah keterbatasan hamba Tuhan layakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari Natal ini adalah dari Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 yang menyatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Atas nama pribadi saya mengucapkan selamat Natal bagi kita sekalian. Ibu bapak saudara, masuk di hari ini, pasti sebelumnya kita sudah punya rencana. Rencana itu menjadi bagian yang pasti yang setiap orang punya dalam kehidupannya. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai rencana dalam hidupnya. Bahkan nanti siang atau malam kita punya rencana, kita akan kemana dan kita akan berbuat apa. Ibu bapak saudara, orientasi untuk kita melihat rencana kita, saya mau mengajak dari Injil Yohanes, mau melihat dari perspektif yang berbeda. Rencana kita tidak hanya mempersempit tentang pribadi kita, rencana dalam hidup saya, rencana dalam keluarga saya. Pernahkah ibu bapak saudara dan anak-anak bertanya kepada Tuhan, rencana Tuhan apa untuk saya? Pernahkah itu dipertanyakan? Ketika itu dipertanyakan, berarti kita tahu kita tidak hanya melakukan rencana kita secara pribadi untuk menentukan dan memastikan apapun dalam hidup ini, tapi rencana Tuhan yang terlibat di dalamnya. Injil Yohanes mau membuka dan mentransparankan tentang sebuah fakta. Fakta bahwa kehidupan dan kenyataan tentang penolakan itu ada. Yesus datang ke dalam dunia di dalam ayat yang ke-10, Ibu Bapak. Dia katakan begini, Ia telah ada di dalam dunia. Inilah kelahirannya. Kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu. Lalu dikatakan lagi, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia dijadikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita semua makhluk ciptaan dengan semua alam diciptakan oleh Allah. Tetapi pertanyaannya kembali dalam kehidupan kita, kenapa dunia tidak mengenal Allah? Kita mau diajak kembali. Tidak usah jauh-jauh dalam konteks kehidupan anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Tetapi perilakunya seakan-akan ia tidak mengenal Allah. Kehidupannya mencitrakan bahwa dia tidak mengenal Allah. Allah itu maha kasih, tapi anak-anaknya masih ada yang membenci. Allah itu ramah, tapi masih ada yang marah-marah. Allah itu pengampun, masih ada yang dendam. Dan seterusnya, kita diingatkan kembali, kita diciptakan dan dijadikan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Maka rupa dan gambar Allah itu wujud cerminan diri kita. Maka kenapa pertanyaannya dunia tidak mengenal Allah? Lalu dikatakan lagi ayat 11, Ia datang kepada miliknya. Nah, kita lihat rencana Tuhan yang besar. Dari sejak Dia menjadikan semua ciptaannya sampai kepada detik ini yang setiap tahun kita ingat dan rayakan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya sebuah rencana bagi dirinya, tetapi bagi kita semua makhluk ciptaan dan Bapak Ibu Saudara dan saya.
Tuhan datang dengan satu tujuan, nanti kita akan melihat kembali proses perjalanannya setelah dia lahir sampai kepada dia harus mati di kayu salib. Itu sebuah rencana Allah yang besar. Tapi pertanyaannya, respon kita terhadap rencana Allah itu apa? Sehingga kehidupan orang percaya masih terus kehidupan dengan jalannya, masih terus kehidupan dilakukan dengan segala sesuatu yang dia pikirkan. Maka dia katakan ayat yang ke-11, ia datang kepada miliknya. Luar biasa. Nya itu huruf besar, menunjukkan semua makhluk dan ciptaan Bapak Ibu Saudara dan saya milik Allah. Kalau sudah hak kepemilikan, tidak ada yang bisa mampu mengganggu-gugat. Tetapi sebagai orang yang dimiliki, kita sering berada pada titik tidak mengenalnya. Maka dikatakan lagi, orang-orang miliknya yang tidak menerimanya. Luar biasa kalau kita mau melihat Tuhan ya, untuk tidak diterima biasa. Hal penolakan itu tidak enak. Hal untuk diterima itu paling tidak nyaman. Bagaimana ketika Bapak Ibu datang ke dalam rumah seseorang atau teman, tapi ditutup pintu dan tidak menerimanya. Sakit hati, kecewa. Sehingga ketika kita mau melihat tanpa kita sadari, perilaku, sikap hidup kita sama seperti orang yang menolak Allah. Kita tahu kehidupan kita di dalam terang Allah, yang pada akhirnya kita akan tahu tentang ayat yang selanjutnya yang berbicara, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak. Oh, ternyata Tuhan datang kepada miliknya dan Tuhan mau memberikan hak. Hak untuk apa? Hak untuk menjadi anak-anak Allah. Wah, luar biasa. Kita semua disebut anak-anak Allah. Maka hiduplah sebagai anak-anak Allah. Tetapi perilaku kita tidak mencerminkan anak-anak Allah. Itukah cara kita mengenal Dia? Itukah cara kita memahami siapa itu Allah? Sehingga Tuhan datang ke dalam dunia hanya untuk miliknya, yaitu ciptaannya, termasuk kita manusia di dalamnya. Sehingga dikatakan memberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ibu bapak saudara, kalau mau menjadi anak-anak Allah, syaratnya percaya. Percaya itu apa? Apakah cukup mengatakan saya percaya kepada Yesus, imanmu jauh? Saya percaya kepada Yesus, sikapmu tidak menunjukkan citra Yesus. Saya percaya kepada Yesus, perilakumu menunjukkan bukan rupa dan gambar Allah, tetapi seperti momok yang menakutkan bagi sesamanya, terlebih bagi Tuhan. Ketika kita memahami hal ini, betapa berbahagianya orang yang diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang melepaskan haknya itu untuk menjalani kehidupannya seturut dengan keinginannya. Melepaskan haknya untuk lebih mengorientasikan keinginan dirinya di atas keinginan Allah. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa yaitu mereka yang percaya kepadanya. Jangan katakan Bapak Ibu Saudara dan saya kita percaya kepada Allah, sedangkan kita jauh berdoa, sedangkan kita jauh dengan membuka Alkitab, sedangkan kita jauh dan tidak pernah punya ruang waktu bagi Tuhan. Adakah menyambut malam Natal tadi dan menyambut hari Natal ada terbangun persekutuan antara keluarga bersama dengan Allah di setiap rumah tangga, secara pribadi dan keluarga? Apakah itu sudah dilakukan dan dikerjakan? Kita mau melihat bahwa Natal yang seharusnya dimaknai dengan rasa syukur, fenomenanya sudah beralih, bergeser nilainya luar biasa. Natal hanya sebatas simbol untuk kita melihat sukacita, pesta pora, makan-makan, dengan semua hal-hal yang baru yang diusahakan dalam konteks melengkapi keperluan jasmani, tidak rohani. Sehingga ketika kita mau melihat makna Natal bergeser dalam nilainya, bahwa kita sering melihat
Natal hanya sebatas ritual tahunan tanpa makna yang mengubah, tanpa makna yang membaharui, tanpa makna yang bisa mampu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita tahu betapa sakitnya tidak diterima, itu pula yang dirasakan oleh Allah. Coba lihat bagaimana dalam khotbah tadi malam, ketika Maria dan Yusuf tidak diterima di penginapan karena penuh dan berbagai hal, mereka tetap berjalan untuk melihat pada rancangan Tuhan. Natal bisa menjadi sebuah kesempatan yang disalahartikan untuk melakukan segala sesuatu dengan keinginan kita, segala sesuatu untuk memenuhi apa yang kita mau, sehingga Natal dijadikan kesempatan untuk biasa juga temu kangen, reuni, keluarga, sahabat, tetangga yang mungkin selama 1 tahun terjebak dengan aktivitas kegiatan rutin di gereja. Aktivitas dilakukan dengan banyak hal, diakonia, kunjungan. Tetapi ketika kita mau melihat apakah Natal itu dihidupi kembali dalam kehidupan kita untuk melihat siapa itu Tuhan dalam hidup kita, maka citranya harus bukan hanya yang di luar yang dilihat. Orang mungkin bisa melihat tentang keindahan dari hidup kita lewat luar diri kita, tetapi orang akan bisa mampu melihat dari hati. Hati itulah yang Tuhan tempatkan menjadi palungan. Maka kenapa hari tadi malam sampai sekarang kita memberikan persembahan palungan. Persembahan palungan tidak hanya dibatasi dengan keuangan, tetapi persembahan palungan hidupmu menjadi palungan bagi Tuhan, di mana Tuhan diletakkan, di mana Tuhan tidur di dalamnya, di mana Tuhan bertahta di dalamnya. Itu baru namanya anak-anak Allah. Sehingga ketika kita mau menempatkan firman Tuhan ini, ayat yang dikatakan lagi supaya menjadi anak-anak Allah yang mereka percaya kepadanya. Orang yang menjadi anak-anak Allah, dia percaya mengendalikan hidupnya kepada pimpinan Tuhan. Ketika dia bergumul, dia datang bukan ke dukun atau kepada orang pintar, tapi kepada Tuhan. Ketika dia tahu bahwa dia sedang berada di dalam titik terendah, dia mencari siapa yang paling tepat. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita, siapa yang kita cari dalam kesesakan hidup kita? Siapa yang kita cari untuk mengandalkan segala kekuatan kita di tengah keterbatasan kita? Siapa yang kita cari untuk mencari jalan keluar dan solusi? Kepintaran, intelektual kita, jabatan, strata pendidikan kita sampai kepada doktor, itukah yang kita cari? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita. Kita Tuhan beri hak luar biasa. Tidak semua orang diberikan hak, tetapi Allah menempatkan haknya kepada miliknya yang dia anggap tepat dan pasti. Sehingga sebagai anak-anak Allah, maukah kita berbangga? Kalau bicara tentang harta waris ya, biasanya kan kalau orang tua berusaha menempatkan semua harta warisannya kepada anak. Kalau dalam pengetahuan kita bersama, status anak itu kan anak kandung biologis, ada juga anak angkat dan seterusnya. Tapi kalau anak angkat pun diberikan hak yang sama seperti anak biologis, betapa luar biasanya anak itu dihargai, betapa luar biasanya dia dianggap, betapa luar biasanya dia ditempatkan sejajar. Manusia boleh membedakan, Allah tidak. Manusia boleh memberikan batasan, Allah tidak. Siapapun kita manusia, kita punya hak yang sama sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, pilihanmu apa? Mau sebagai anak-anak Allah atau tidak? Kalau engkau memilih sebagai anak Allah, hidupmu, perilaku kita, hidup kita keseluruhan menunjukkan citra Bapa kita. Kalau anak kan pasti ada bapaknya ya. Siapa Bapa kita? Yang di sorga gitu. Lalu ketika kita memahami hal itu, bagaimana kehadiran Yesus dirayakan di Natal, seharusnya dirayakan dengan cara menata, memperbaiki cara hidup orang percaya untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Jangan hanya menata rumah, jangan hanya menata pakaian kita. Saya tahun ini tidak beli baju baru, bukan saya tidak punya uang. Saya tidak ingin mempersiapkan segala sesuatu secara lahiriah saja. Tetapi saya ingin juga berjuang untuk memperoleh
dan membenahi kehidupan secara rohani. Sehingga ketika kita memahami hal itu, bagaimana cara menata kehidupan kita, bagaimana cara memperbaiki hidup kita, cara hidup baru yang diinginkan dan diteladani oleh Yesus Kristus adalah ketika umat datang dan mengakui dan tentang haknya sebagai anak Allah, dan hak sebagai anak Allah itu dia jalani dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup yang demikian inilah yang diinginkan oleh Allah lewat firman-Nya. Maka ayat yang ke-13, mereka yang dilahirkan bukan dari darah dan dari hasrat manusia, bukan pula dari hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi jelas ya, anak-anak Allah yang disampaikan oleh Injil Yohanes bukanlah biologis, bukanlah dari darah dan daging manusia, tetapi dari Allah. Siapapun engkau yang mengatakan anak-anak Allah dan percaya kepada Allah, mereka diberi hak untuk menerima status sebagai anak-anak Allah. Walaupun dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi ketika dia tidak melakukan segala sesuatu sebagai anak-anak Allah, dia di luar Allah. Sehingga ketika kita memahami firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali untuk melihat status kita dan rencana Tuhan. Ternyata besar ya rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan dari awal, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Dia bukan datang hanya untuk supaya kita rayakan, orang-orang Kristen merayakannya di dunia. Tidak hanya itu, tidak cukup sampai di situ. Ada satu rahasia yang besar yang akan dia kerjakan untuk manusia yang berdosa. Kan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia cuma berpikir bagaimana lagi cara menyelamatkan manusia dan ciptaannya. Ya, dia utus anaknya datang ke dalam dunia. Lalu sedemikian besar rencana Tuhan dalam hidup. Maka bukan saya mau suruh Bapak Ibu tidak boleh mempunyai rencana dalam hidup. Boleh. Letakkan rencanamu di atas daripada rencana Allah. Jika Tuhan berkenan, maka rencanaku ini dan itu. Karena Tuhan sudah punya rencana yang besar untuk anak-anaknya. Sama seperti setiap orang tua lah, begitu ya. Setiap orang tua punya rencana yang bagus bagi anak-anaknya. Oh ya, anak saya harus sekolah tinggi. Anak saya harus lebih dari pendidikan saya sebagai orang tua. Anak saya harus begini dan begitu. Itu rencana orang tua, rencana bapa dan mamanya untuk anaknya yang dia cintai. Apalagi Tuhan untuk umatnya, anak-anak Allah yang sangat ia cintai. Apapun ia pertaruhkan sampai kepada darah sebagai pengorbanan termahal yang tidak ada satu orang pun manusia lakukan. Jadi beberapa hal penting yang boleh kita rangkum dalam khotbah ini. Ayat 10, Tuhan telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu yang kita ingat dan rayakan. Tetapi dari pengalaman 2000 tahun yang lalu, masih banyak tidak kita pungkiri, anak-anak Tuhan menolak Tuhan dan tidak menerima. Menolak Tuhan dari mana caranya? Bukan dengan kata, tapi perilaku, sikap, dan perbuatan kita. Kita tidak setia datang mencari Dia. Kita tidak mempercayai Dia untuk mengendalikan kehidupan kita. Kita tidak memberikan ruang baginya untuk Dia berkuasa merancangkan yang terbaik. Maka saya tadi katakan rencana. Kenapa saya mengambil petik tentang rencana? Karena kalau kita punya rencana, Tuhan, rancangan kami begini dan begitu, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya kita memberi ruang yang lebar bagi rencana Allah berjalan di depan dalam rencana kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sedikit anak-anak Tuhan menolak Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Kalau Tuhan, dia kenal Tuhan sungguh-sungguh, maka ketika firman Tuhan mengatakan jangan berdusta, orang dan anak-anak Tuhan tidak akan berani berdusta. Tapi masih banyak yang tidak mengenal itu. Ketika dia mengenal Allah, maka dia akan hidup di dalam kasih, bukan membenci. Tuhan ini ngajarinnya yang susah-susah ya. Kasihilah musuhmu. Kalau musuh itu kan udah yang seperti apa gitu ya. Kenapa sih Tuhan mengajari kita tuh hal-hal yang sulit? Karena Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kedagingan kita. Dia mau kita rendahkan kedagingan. Ego kita dia rendahkan.
tetapi Dia akan angkat kerendahan hati kita untuk meminta pertolongannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ia datang untuk miliknya. Saya mau mengatakan pesan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya serta anak-anak, kita ini kepunyaan Allah. Sehingga kepunyaan Allah harus tunduk pada Allah, bukan tunduk pada kehendak sendiri, bukan tunduk pada kemauan sendiri. Artinya ketika kita memahami itu, maka bersyukurlah menjadi hak kepunyaan dan kepemilikan Allah. Yang keempat, kita mau diingatkan kembali Tuhan memberikan hak. Seorang anak angkat diberikan hak sama seperti anak kandung. Luar biasa. Mungkin kita bukan keturunan Yahudi, tapi punya hak yang sama dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi kan sampai sekarang belum mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi bagaimana kita mempunyai hak yang sama? Pesan keempat, mengingatkan, berbanggakah kita mempunyai hak yang sama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah. Menempatkan posisi status anak-anak Allah ditentukan dalam keberadaan hati untuk keputusan. Apa keputusanmu? Engkau yang menentukan siap diangkat menjadi anak Allah atau tidak. Pilihanmu yang menentukannya. Yang kelima, kita diingatkan kembali tentang mereka yang percaya kepadanya. Anak-anak Allah itu mempunyai ciri. Cirinya mereka percaya utuh kepada Allah. Mereka enggak ragu. Mereka tidak khawatir, mereka tidak mengalami hal-hal yang sifatnya kemanusiaan di dalam diri, ketakutan dan sebagainya. Tetapi anak-anak Allah itu percaya akan kekuatan Tuhan, percaya akan kuasa Allah yang memulihkan, percaya akan jalan keluar yang Tuhan berikan dalam setiap persoalan, percaya akan hal-hal yang mustahil dalam pemahaman logika kita. Dia percaya. Maka ketika kita mau melihat itu, poin yang keenam yang terakhir, Tuhan mau mengingatkan sebagai anak-anak Allah, kita bukan terlahir dari darah dan biologis manusia, ataupun dikatakan dalam bahasa Alkitab hasrat seorang laki-laki, melainkan itu ada dalam keberadaan Allah, otoritas Tuhan di atas segalanya. Maka pergeseran makna Natal yang tidak hanya sifatnya lahiriah, tapi tolong juga diperjuangkan untuk kehidupan spiritualitasmu. Karena hal-hal lahiriah yang diperjuangkan oleh kita, dia hanya bersifat sementara untuk keperluan di dunia, tapi tidak bisa dibawa ke dalam kehidupan kekal ke depan. Tetapi status anak Allah itu bukan di dunia ini saja, tetapi dalam kehidupan masa depan. Dan status itu akan kita terima di kehidupan masa depan, bukan hanya untuk kita terimanya langsung kita ambil dapat dari Allah, tidak. Tetapi ditentukan kehidupan kita sekarang. Siapa yang pantas menjadi anak Allah, siapa yang layak menjadi anak Allah, siapa yang berkenan menurut Allah menjadi anak-anaknya. Intinya sudah tahu ya jawabannya. Maka pulang dan kembali tema hari ini menuntun kita, hiduplah sebagai anak-anak Allah melalui bayi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mengubah kehidupan kita, mampu menuntun kehidupan kita, sehingga nilai dan makna Natal tidak hanya bersifat euforia sesaat dalam kehidupan jasmani, tetapi euforianya juga bersukacita seperti lagu PT tadi, bertepuk tangan. Ada kebahagiaan yang dihadirkan, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada keraguan dalam kepercayaan kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari bersukacita merayakan Natal hari ini, karena kita adalah anak-anak Allah. Pulang dan kembali, perjuangkan itu menjadi status kita di hadapan Tuhan, untuk kita hidup menurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin.
kelahiran Sang Juru Selamat, Allah melewatkan dalam anaknya, Kristus Tuhan Rajamu, Immanuel. Bukan di kota besar Gemerlap, kota bukit Betlehem kunjungannya. Apa yang hina di mata dunia dilawat dan dibela, diangkatnya. Mari bersukacita rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat, Allah dunia dalam anaknya. Kristus Tuhan Rajamu, Immanuel. Kini telah lahir seorang putra, lambang pemerintahan di bahunya. Allah perkasa, Bapa yang kekal, damai dan sejahtera diberikannya. Mari bersukacita rayakan Natal, Hari kelahiran Sang Juru Selamat, Allah melengkapnya dalam anaknya. Kristus Tuhan Rajamu, Immanuel. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali, mari kita berdoa. Benar ya Bapa, terkadang ketika kami mengaku bahwa Engkau adalah Allah kami dan kami adalah anak-anak-Mu, tetapi dalam fakta dan kebenarannya, terkadang kami tidak hidup menunjukkan citra Allah sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Injil Yohanes mengingatkan kami untuk kami introspeksi diri, bahwa Allah yang datang adalah Allah yang membawa kepada kami pengenalan yang sungguh. Maka dalam pengenalan itu kami memahami pula tentang kehidupan kami yang menerima Allah dalam kesungguhan. Dan Allah menempatkan kami dengan hak yang luar biasa sebagai anak-anak Allah untuk percaya kepadanya. Meteraikan firman Tuhan di Natal ini, maka ketika kami pulang dalam kehidupan kami, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan akan berkuasa menuntun setiap langkah dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, dalam syafaat kami di hari Natal ini, membawa kehidupan pergumulan bangsa kami Indonesia, para pemimpin kami dalam hubungannya dengan negara-negara di internasional, Tuhan juga bekerja dan turut mendatangkan kebaikan. Di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, Tuhan juga akan senantiasa memberkati pasca bencana di berbagai wilayah Indonesia. Ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang Engkau tempatkan di atas dari kehendak kami. Maka Engkau akan memakai setiap orang untuk menjadi media Allah, menyatakan kasih dan cinta Natal yang Tuhan bawa lewat kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami boleh berdoa, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada di pengungsian, di tempat-tempat terisolir, yang mereka kehilangan karena anggota keluarga lewat bencana, atau mereka yang kehilangan harta benda, mereka yang kehilangan mata pencaharian, atau apapun yang mereka gumuli ya Bapa. Ketika Tuhan izinkan ini semua boleh terjadi, Tuhan ada dalam hidup mereka. Tuhan tinggal dalam hidup mereka untuk menjawab segala pengharapan mereka.
pengharapan yang tidak pernah sia-sia di dalam Allah. Bapa, kami juga berdoa Tuhan berkenan memberkati persekutuan GPIB dalam keberadaan bersama secara sentral menjalankan panggilan dan pengutusan di masa raya Natal ini. Tuhan berkati majelis sinode, Tuhan memberkati semua kami yang ada, Tuhan memberkati demikian juga mupel-mupel, demikian unit-unit misioner, demikian juga persekutuan jemaat. Kami berdoa GPIB Kartika Sejahtera ada dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah sukacita Natal di hari ini kami pulang dan membawa pernyataan yang benar-benar sungguh hamba mewakili umat Allah. Kami menerima hak yang Engkau beri sebagai anak-anak Allah dan kami percaya utuh kepada Tuhan karena Engkau menempatkan kami pada titik di mana kami diakui oleh Allah sebagai anak-anak Allah. Maka ya Bapa, bantu kami untuk bisa mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bantu kami untuk hidup juga melakukan firman Allah, supaya kedagingan kami tidak lebih berkuasa daripada iman percaya kami kepada Allah. Terima kasih Bapa, kami menyatukan hati berdoa untuk saudara-saudara kami dalam persekutuan keluarga Allah di GPIB Kartika Sejahtera. Diberkati orang-orang tua kami yang sakit yang ada di rumah, atau orang-orang tua kami yang datang di tempat ini, di dalam rumah-Mu yang kudus ini, atau mereka yang mengikuti dalam ibadah-ibadah live streaming. Tuhan juga akan senantiasa memberkati keberadaan mereka semua. Yakinkan kepada mereka Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Demikian juga janda, duda, yatim, piatu. Tuhan, yakinkan kepada mereka, mereka tidak sendiri tetapi Allah menjadi teman sejati dalam hidup mereka. Demikian juga kami berdoa untuk kami semua yang boleh ada di dalam rumah-Mu ini dengan segala keberadaan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami diangkat sebagai anak-anak Allah yang adalah citra daripada diri Allah untuk kami lakoni dalam hidup kami. Kami berdoa untuk kami semua di masa raya Natal ini, di hari Natal ini, Tuhan kiranya senantiasa menghadirkan sukacita dan kebahagiaan di hati kami. Bukan hanya ketika sukacita itu kami nikmati dalam kehidupan tradisi, tetapi sukacita itu ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan pastikan tentang status kami dalam kehidupan persekutuan kami dengan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih juga kami berdoa untuk TNI, Polri dengan semua aparat keamanan yang boleh ada di tengah-tengah lingkungan kami juga. Tuhan berkati pemerintah lingkungan setempat kami, RT RW juga Tuhan berkati. Pakailah gereja ini GPIB Kartika Sejahtera yang adalah anak-anak Allah menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di lingkungan kami. Berdoa untuk semua mereka yang telah menopang pelaksanaan keamanan, Tuhan akan senantiasa memberkati dan mengembalikan sukacita bagi mereka. Majelis jemaat yang telah bertugas, organis, kantoria, pemandu lagu,
Kesaksian pujian Pelkat PKB memuliakan nama Allah.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah menyatakan syukur dengan membawa persembahan kepada Allah dengan mengingat ayat Alkitab dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 yang menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan atas namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan pada kantong yang diedarkan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan persembahan palungan. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, bunyi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Putra Natal, kelahiran-Mu membawa terang bagi dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami anak-anak terang. Kini di hadapan-Mu kami membawa persembahan, wujud bakti diri dan hidup kami untuk menjadi pembawa terang-Mu. Berkenanlah atas persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah sehingga ketika dipergunakan dalam pelayanan gereja, semakin banyak orang mengenal kasih-Mu dan hidup dalam terang. Terpujilah nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Hari Natal Kamis 25 Desember 2025. Ucapan terima kasih. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Majelis Jemaat bertugas, pemandu lagu, organis, multimedia, sound system, dan live streaming atas pelayanan yang telah diberikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Mohon perhatian seluruh warga jemaat untuk penyampaian warta melalui video yang ditayangkan, dilanjutkan dengan penayangan pesan Natal dari Majelis Sinode.
Atas nama Majelis Jemaat GPIB Kartika Sejahtera, mengucapkan selamat Natal bagi seluruh warga jemaat dan seluruh simpatisan yang hadir dalam ibadah ini. Semoga Natal ini dapat membawa damai, sukacita, pengharapan, dan berkat yang berkelimpahan untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Rayakanlah Natal Kristus dengan membawa berita ini. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat dari Sang Bapa kepada anak-anak Allah yang akan terus menyertai dan memelihara kemanapun saudara pergi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.